semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, ingat disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Dan resiko kembali ke diri sendiri ya, kembali ke masing-masing. Oke. Nah, pertama kita bahas IHSG. IHSG hari ini kembali menunjukkan kenaikan, kembali break all time high-nya, dan hari ini ditutup di 6892 disertai oleh net foreign buy yang masih kencang. Hari ini kira-kira kalau nggak salah hampir 800 M ya, mendekati 800 miliar. Jadi so far indeks view saya masih belum berubah, masih bullish, dan target terdekat itu di 7000 ya untuk IHSG. Oke, itu untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BABP. Oke, BABP hari ini dia naik kencang ya, 16% lebih, ditutup di level 242 ya. Volume hari ini juga gede ya, dimana BABP ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di sini waktu dia break 185 ya. Dan buat teman-teman yang udah beli di sini dia sempat nyentuh target, kemudian dia turun, dan turunnya dengan volume yang kecil. Kemudian hari ini dia kembali reboundnya kembali dengan volume yang gede. Jadi BABP menarik ya, BABP menarik. Cuma buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang, menurut saya nanggung ya, karena resistennya sudah dekat. Resisten untuk BABP itu di sekitaran 250 sampai 254 ya. Jadi ada potensi ketika dia nyentuh 250-an dia koreksi dulu ya, itu wajar. Dan kalau nantinya dia mampu break 250 itu potensinya menarik ya untuk BABP. Jadi so far ya, seperti yang udah kita bahas kemarin, saham-saham MNC rata-rata menarik ya. Nah, ada potensi dia kembali ke sini. At least dia bisa ke 350-an. Ya, so far BABP menarik ya. Boleh dimasukkan watch list, cuma buat yang mau beli di harga sekarang itu nanggung. Resistennya sudah dekat, jadi strateginya ada dua. Tunggu dia terkonfirmasi break 254 atau kalau dia mentok di sini kemudian retrace ke bawah, koreksi dengan volume yang paling kecil, teman-teman bisa buy on weakness di situ ya. So far ini menarik ya. Dan peluangnya oke, volumenya juga oke, jadi technically oke juga. Dan ya oke lah ya untuk BABP. Kemudian ada BGTG. Nah, BGTG ini akan reissue dan cumdeknya kalau nggak salah 23 Februari atau hari Selasa, dan rasionya itu 1:2, 2:1. Jadi kalau teman-teman punya dua saham BGTG akan dapat satu saham R di harga 200 ya. Jadi hari ini BGTG ARB close tepat di 250, which is itu adalah neckline pas dia break dari pola double bottomnya. Cuma ini kan sekarang sedang berada di support. Cuma kalau menurut saya untuk beli di harga sekarang itu masih cukup beresiko ya, karena masih dalam tekanan seller. Dan kalau kita ke time frame yang lebih kecil 1 jam, kita bisa lihat volume buahnya itu gede-gede ya, volume buahnya gede-gede. Jadi untuk saat ini menurut saya lebih baik wait and see terlebih dahulu. Bisa beli BGTG lagi mendekati harga 200, which is 200 itu adalah support kuatnya, karena harga reagisunya sendiri ada di 200 teman-teman. Jadi ya ketika nanti mendekat 200 bisa untuk dicicil-cicil, mungkin dari 230 sampai 200 itu bisa manfaatkan untuk cicil-cicil tipis-tipis ya. Dan menurut saya R-nya juga bisa ditebus ya. So far oke sih sebenarnya, cuma karena masih dalam tekanan, jadi lebih baik wait and see terlebih dahulu ya. Oke, itu untuk BGTG. Kemudian ada DOID. Oke, DOID sebelumnya udah pernah kita bahas ya, dan targetnya sebenarnya udah kecapai di 340-an.
dan hari ini dia koreksi 1% lebih, dan koreksinya juga dengan volume yang kecil-kecil, jadi wajar banget ya, wajar banget. Nah, buat teman-teman yang udah beli di bawah, ini menurut saya masih layak ya untuk di hold. Volume hari ini koreksi tipis-tipis. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk beli, bisa tunggu dia koreksi. Kalau dia koreksi sampai sini itu menarik di sekitaran 310 ya. 310 sampai 300. Kalau dia koreksi sampai sini itu menarik. Dan big picture-nya ini kalau dia break ini ya, break 350 itu potensi dia lanjut. Mungkin ke sini. Ke sekitaran 400-an ya. Kalau dia break 350 itu bisa ke 400-an teman-teman. Jadi join so far masih oke. Cuma kalau buat beli di harga sekarang menurut saya belum, karena dia sudah naik kenceng ya. Jadi kalau dia koreksi dulu wajar. Jadi untuk area belinya menurut saya itu di sekitaran 310 sampai 300-an itu udah boleh dicicil. Oke. Itu untuk doin so far sih masih bagus ya, masih bagus, cuma sedang berada di area resisten. Oke. Kemudian ada TINS. TINS hari ini menarik ya. TINS hari ini menarik, dia rebound naik 5% lebih, ditutup di level 1440 dengan volume gede ya. Hari ini dia naiknya dengan volume gede. Dan kalau kita ke time frame yang lebih kecil, ke 1 jam, nah kalau kita ke time frame yang lebih kecil, hari ini dia break dari consolidation-nya ya. Ini bisa kita bilang double bottom. Di sini ada bottom pertama, ini bottom kedua. Oke, dia break dengan volume gede. Di sini dia break, volumenya gede banget, paling gede sendiri. Kemudian konsolidasi dengan volume yang relatif mengecil. Jadi TINS so far oke. Bisa beli dari harga sekarang, cicil-cicil, spare cash sampai 1400. Ya, 1400 sampai sini. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 1400 sebagai area stop loss ya. Jadi karena masih jauh untuk stop lossnya, bisa dicicil dulu sedikit. Kalau dia turun lagi ke sini, cicil lagi. Kalau dia turun lagi ke sini, cicil lagi. Jadi so far TINS sebenarnya oke ya. Volume hari ini dia break gede banget ya dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Dan big picture saya kalau dia mampu break ini teman-teman ya. Ini resisten di 1480 sampai 1500 ya. Kalau dia mampu lewat ini, dia potensinya jauh sekitaran 1700-an. Dia potensi bisa ke sini, ke last high-nya ini. Ya, jadi menarik ya untuk TINS ini. Jadi bisa mulai cicil dari harga sekarang. Untuk swing close 1400 bisa pertimbangkan untuk exit dulu ya. Oke, itu untuk TINS. Jadi so far masih oke. Komoditi hampir semuanya menarik ya. Kemudian ada LSIP. CPO juga menarik ya, hampir semuanya juga menarik di sektor CPO, di mana LSIP ini sendiri pernah kita bahas ya. Di sini area buy kita pertama, kemudian terakhir kali kita bahas LSIP itu di candle ini. Ya, di candle hijau ini waktu itu saya bilang kalau LSIP koreksi dulu itu wajar, maka bisa dikoleksi di sekitaran 1350 sampai 1300-an. Dan ini candle ini dia sempat nyentuh 1340. Jadi buat teman-teman yang udah beli di sini kemarin ya, tinggal set trailing stop. Atau buat teman-teman yang masih hold dari sini, ini masih bagus ya, masih bagus, masih menarik, masih layak untuk di hold. Big picture saja, di sini ada kapan handle yang gede ya. Ini cupnya gede ya, kemudian ada ini handle-nya. Dan kalau nanti LSIP ini mampu break 1500-an, itu potensinya jauh teman-teman, potensinya jauh. Jadi untuk swing trade LSIP ini menurut saya masih oke ya, masih oke banget. Cuma
kalau buat koleksi di harga sekarang, resisten udah dekat, tapi masih oke. Jadi bisa belinya untuk nyicil-nyicil dulu ya, nyicil-nyicil dulu buat yang belum entry ya, buat yang belum punya saham di sektor CPO. Nah, sebenarnya yang sekarang masih dekat area support itu TAPG. Jadi TAPG itu udah pernah kita bahas kemarin juga. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk LSIP, menurut saya untuk beli di harga sekarang itu lebih baik cicil-cicil aja dulu sampai 1.300-an. Dan kalau udah break 1.300, better exit dulu ya untuk LSIP. So far sih CPO dan komoditas lainnya menarik ya, menarik. Kemudian ada BRMS. BRMS ini sendiri udah jalan duluan ya. Udah sering kita bahas. Area buy pertama kita di sini di 100-an. Dan untuk saat ini ya kalau dia koreksi itu wajar teman-teman ya, karena ini sudah naik kencang. Dan kalau kita ke time frame yang lebih kecil ke 1 jam, ini udah terlihat adanya pelemahan tren ya. Di sini ada pattern yang mirip rising wedge teman-teman. Pattern rising wedge. Jadi buat yang masih hold, tinggal teman-teman set trailing stop. Trailing stopnya itu menurut saya di sini bagus di sekitaran 160 ya, di bawah 160 sebagai area trailing stop buat teman-teman yang average-nya di sekitaran 100-an. Buat teman-teman yang average-nya di 160-an ya, stop loss-nya di sini. Trailing stop-nya di sekitaran sini ya. Jadi sebenarnya trailing stop itu sesuaikan dengan average teman-teman, jangan samakan dengan average saya. Misalkan average saya di 120-an, kemudian sekarang harganya di sini saya trailing stop di 160, tapi average teman-teman di sini 170-an, trailing stop di 160 kan udah rugi teman-teman ya. Jadi ya trailing stop itu sesuaikan dengan average masing-masing ya. So far sih ini menarik ya, ini masih menarik. Cuma untuk peluang terkoreksi jangka pendek itu menurut saya wajar, karena ini udah naik kenceng. Jadi ya wajar-wajar aja kalau dia koreksi dulu ya, istirahat dulu sebelum nantinya lanjut naik. Oke. Sekian ya untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan semoga minggu depan indeks lanjut dan follow-nya merata ya. Terima kasih.